Perang Aceh merupakan perang terlama dalam menentang Belanda menurut catatan sejarah Indonesia, yakni dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Pada abad ke-19, wilayah Aceh sama sekali tidak tersentuh oleh kolonialisme, dikarenakan Kesultanan Aceh menjalin perjanjian dengan Inggris pada tahun 1819. Namun, pada tahun 1824, Inggris menyerahkan Kepulauan Nusantara kepada Belanda dengan ditandatanganinya Traktat London. Isinya adalah kesepakatan antara Belanda dengan Inggris, yaitu setelah Belanda berkuasa di daerah jajahan, maka kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu oleh Belanda. Namun, Belanda memiliki sebuah ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara termasuk Aceh. Bentrokan pertama kali terjadi antara Aceh dengan Belanda, yaitu pada tahun 1829. Saat itu, Belanda menyerang Barus yang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Aceh. Aceh tidak tinggal diam dengan menyerang balik pos Belanda di sekitar Teluk Tapanuli. Tahun 1857, Mayor Jenderal Jan van Swieten dan Sultan Ibrahim Mansur Shah menyepakati perjanjian damai. Namun, pihak Belanda terus-menerus berusaha untuk menginvasi wilayah Aceh. Tak hanya itu, mereka juga mempengaruhi wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Aceh seperti Tamiang, Langkat, Deli, dan Batubara untuk tidak membayarkan upeti lagi kepada Kesultanan Aceh. Pada tahun 1858, Kerajaan Siak menyerahkan wilayah Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri kepada Belanda melalui perjanjian Siak. Perlawanan semakin meluas, Belanda semakin kewalahan. Belanda pun mulai memikirkan dan mencari cara lainnya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan strategi baru, yaitu dengan mengutus seorang ahli orientalis yang bernama Snauk Hurugronje. Snauk Hurugronje yang sudah lama mempelajari Islam, bahkan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, mulai masuk dan berbaur dengan menyamar di tengah-tengah masyarakat Aceh. Melalui penyamarannya, Snauk berkesimpulan bahwa rakyat Aceh ini sangat sulit dikalahkan karena mereka telah disemangati oleh semangat jihad, tali ukhuwah Islami. Lalu, perancangan perlawanan terhadap kalian itu berasal dari perancangan ulama, bukannya dari para penguasa atau kelompok bangsawan. Melalui Snauk, Belanda berhasil memecah belah pasukan Aceh dari dalam, sehingga menaklukkan kekuatan pasukan Aceh. Teku Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda. Tapi nyatanya, Teku Umar tidak serius untuk melawan bangsanya sendiri. Ketika pasukannya sudah mendapat banyak senjata dan dipercaya membawa dana 800.000 gulden. Pada tanggal 29 Maret 1896, Teku Umar dan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Het Verraad van Teku Umar, yang artinya pengkhianatan Teku Umar. Kemudian Teku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemuinya di masa perjalanannya. Teku Umar bergerak ke Aceh bagian barat, sedangkan Panglima Polim bergerak ke Aceh bagian timur. Sayangnya, strategi tersebut dapat diketahui oleh Belanda. Pada tahun 1899, dalam pertempuran ini Teku Umar gugur. Perlawanan kemudian dilanjutkan oleh istrinya yaitu Cut Nyadim, yang kemudian membawa pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Pada tahun 1906, Cut Nyadim berhasil ditangkap oleh Belanda, kemudian dibuang ke Sumedang, sampai akhirnya wafat pada tanggal 8 November 1908. Sepeninggalannya Cut Nyadim, perjuangan rakyat Aceh belum berakhir. Perlawanannya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Cut Mutia, Teku Cik Tunong, dan masih banyak lagi perang sabil yang digelorakan oleh rakyat Aceh, dan baru berakhir pada tahun 1912. Inilah kisah Perang Aceh. Sebuah perjuangan untuk tanah air dan agama Islam melalui tali ukhuwah Islamiyah. Semoga
kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, atau isi cerita di dalam video ini, kami meminta maaf. Terima kasih.